Allah. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan dalam belajar, dalam memahami agama ini, dalam semua hal, baik yang berkaitan dengan ibadah qalbiyah atau ibadah hati, ataupun ibadah yang berkaitan dengan ibadah badan, dan juga ibadah yang berkaitan dengan harta. Dan wajib kita yakini ya bahwa syariat ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala adalah aturan yang terbaik yang harus kita amalkan. Dan tidak boleh kita memilih syariat yang lain, tidak boleh kita memilih aturan yang lain kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu aturan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyarun min amrihim. Dan tidak sepantasnya bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan ketetapan, mereka memiliki pilihan yang lain. Maka kalau kita kaitkan dengan bahasan malam hari ini ya, Allah apa bukan atau gimana nanti ya, kita baru memulai malam ini ya. Kita mau mulai bahas tentang faraid, tentang ilmu waris, tentang masalah warisan. Pernah kita belajar masalah warisan? Belum. Sebelumnya pernah? Belum. Kita sama-sama belajar, hukum waris ya, yang selama ini kita sedikit banyak yang paham bahwa ilmu waris itu berkaitan dengan perpindahan harta dari orang yang telah wafat ya, dari orang yang telah meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sehingga kita bisa menghidupkan, mempelajari, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat pertama ya jemaah, kita hanya menyebutkan poin-poin besarnya saja ya. Poin-poin besarnya tentang ilmu waris, tentang ilmu faraid. Adapun buku yang mana jadikan pegangan buat belajar kita malam hari ini, itu anak ambil dari karyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Tashilul Faraid. Jadi nanti disebutkan bagaimana hukum syariat ya, aturan syariat dalam masalah faraid, dalam masalah warisan. Baik. Sebelum kita baca sedikit bacaan jamaah atau ikhwah berkaitan dengan akad perpindahan harga itu ada 3 ya. Yang pertama hadiah atau hibah. Kemudian yang kedua al-wasiyah, apa? Wasiat. Kemudian yang ketiga at-tarikah, apa at-tarikah? Waris. Sama tidak 3 ini? Hibah, wasiat, dan waris. Sebenarnya banyak ya. Ada hadiah juga masuk dalam hibah ya. Kemudian sedekah juga masuk dari hibah, infak juga bagian dari hibah, dan yang lain. Nah, kita ambil garis besarnya ya. Ada 3 akad ya. Ada 3 bentuk perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain. Itu bisa dengan hibah, bisa dengan wasiat, dan bisa dengan warisan. Dan ketiga-tiganya ini disyariatkan. Ketiga-tiganya ada di dalam hukum syariat. Maksudnya apa? Seseorang boleh memiliki harta karena hibah.
Seseorang boleh memiliki harta karena dari wasiat, dan seseorang boleh memiliki harta dari waris. Nah, gambaran umumnya apa perbedaan ketiga ini jamaah? Ya. Sama atau tidak tiga ini? Jawabannya apa? Beda. Ya, berbeda ya antara tiga hukum ini. Kalau hibah ini intiqalul haq, perpindahan harta ketika pemiliknya masih hidup. Dan nanti kalau kita membahas masalah itu banyak sekali, ada rukunnya, ada syaratnya. Tapi kita bahas misalnya saja ya, makna dari hibah itu apa? Jadi hibah itu adalah kalau dari segi harta, perpindahan harta ketika pemiliknya masih hidup, itu dimaksud dengan hibah. Jadi kalau ada akad hibah jemaah, maka saat itu juga langsung pindah kepemilikan dari harta tadi. Jadi misalkan orang tua menghibahkan tanah kepada anaknya, maka secara hukum hibah saat itu juga tanah itu pindah kepemilikannya, bukan lagi milik dari orang tuanya, tapi langsung pindah kepada anaknya. Itu yang maksud dengan hibah. Dan hibah ini boleh diberikan kepada keluarga, pada orang lain, pada siapapun, bahkan kepada orang muslim, itu boleh. Ya, karena hibah ini sifatnya umum jamaah. Paham ya sampai sini ya? Kemudian wasiat dan waris, maka dua ini sama ya. Perpindahan harta ketika pemiliknya telah wafat. Jadi inilah ya perbedaan antara hibah, wasiat dan waris. Kalau wasiat dan waris sama, mereka sama dari sisi harta itu berpindah kepemilikannya ketika pemilik harta itu sudah meninggal dunia. Maka mafhum mukhalafahnya jemaah, kalau pemilik harta itu belum meninggal dunia, maka harta itu belum boleh berpindah. Ya, maka harta itu belum boleh berpindah dari satu pemilik yang lama kepada pemilik yang baru. Jadi kita harus paham ya konsekuensinya. Maka kalau yang punya harta masih hidup, wasiat ini belum boleh dilakukan. Kalau yang punya harta masih hidup, maka ahli warisnya belum boleh mengambil harta warisan. Jelas ya? Jawabannya di sini sangat mudah ya, sederhana. Jadi sederhananya perbedaan antara tiga ini hibah, wasiat dan waris, letak waktu perpindahan kepemilikan harta tadi. Ya. Baik. Kemudian apa bedanya wasiat dan waris? Nah, tadi sudah kita jelaskan sedikit, keduanya sama dari segi perpindahan harta. Tak kala pemilik harta itu masih telah wafat. Perbedaannya, ya, wasiat ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Selain ahli waris. Ini ditujukan hanya untuk ahli waris. Tentunya banyak di penjelasannya ya, wasiat, waris. Nah ini garis besarnya ya. Jadi perbedaan antara wasiat sama waris, sama-sama harta itu pindah ketika pemiliknya sudah wafat, tapi yang menerimanya itu berbeda. Kalau wasiat ini ditujukan kepada selain ahli waris. Jadi kepada siapapun yang bukan ahli waris, maka mereka boleh mendapatkan wasiat dalam hal harta ya, dalam hal harta. Adapun waris, maka ini hanya untuk ahli waris saja.
Maka selain ahli waris, mereka tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Maka konsekuensinya jamaah, wasiat tidak bisa menabrak hukum waris. Apa bahasanya itu ya? Wasiat tidak bisa menggugurkan hukum waris. Jadi terjadi ya, mungkin terjadi di beberapa masyarakat, mereka lebih takut mengamalkan hukum waris dikarenakan berbeda dengan wasiat yang ditinggalkan. Padahal Rasulullah mengatakan, nanti kita sebutkan ya, la wasiyata lil waris. Ya, Rasulullah mengatakan la wasiyata lil waris. La wasiyata lil waris artinya apa? Tidak ada wasiat dalam warisan. Ya, tidak ada wasiat dalam waris. Kenapa tidak ada wasiat dalam waris? Karena yang mengatur dan yang menentukan waris itu bukan manusia. Tapi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung yang mengaturnya dalam masalah hukum waris. Makanya tak berlaku kalau ada wasiat yang dia bertentangan dengan hukum waris. Contoh, coba sebutkan contoh wasiat yang dia bertentangan dengan ahli waris. Kita buat permisalan seorang ayah yang menulis wasiat. Wasiat ini disaksikan oleh 2 orang. Wasiat ini juga hitam di atas putih, tanda tangan materai. Salah satu butir wasiatnya adalah bahwasannya dia mengatur. Dia memiliki 3 anak, misalkan 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian isi wasiatnya adalah bahwa 50% harta itu untuk anak perempuan, sisanya untuk 2 anak laki-laki. Boleh tidak diamalkan wasiat seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka adalah ahli waris dan mereka tidak terkena hukum wasiat. Mereka tidak terkena hukum wasiat, tapi mereka akan menerima yang namanya hukum waris. Jadi wasiat seperti ini meskipun kita di atas putih, ada 2 saksi resmi dan yang lainnya, maka wasiat ini tidak boleh diamalkan. Namun yang berlaku untuk 3 anak ini adalah hukum waris. Allah langsung yang mengaturnya. Ya, jadi jamaah rahimahullah ya. Nah, kita baru pertama ini diskusi aja, sambil diskusi dan ringan-ringan aja pembahasannya ya. Jadi masalah wasiat dan waris ini sama-sama berpindah ketika pemiliknya telah wafat, namun wasiat ditujukan kepada selain ahli waris dan waris ditujukan hanya untuk ahli waris saja. Maka kalau ada isi wasiat yang dia bertentangan dengan hukum waris, maka wasiat ini batal, tidak bisa diamalkan. Atau juga berwasiat anak yang pertama tidak usah dikasih warisan, ya. Cukup kasih ke anak yang kedua, karena anak yang kedua selama ini ngurus saya, selama saya hidup katanya. Karena anak yang kedua ini yang rajin bantu saya, anak yang pertama ini merantau, jadi nggak perlu dikasih warisan. Ini juga tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Yang berlaku apa hukum waris? Bebek. Di sini ada diskusi. Oh ini tadi. Ini terjadi di daerah kita bahwa waris itu jarang berlaku, tapi semacam wasiat. Jadi wasiatnya seperti ini tadi. Di daerah kita itu kebiasaan yang ahli waris itu yang tertua, yang selalu dominan tertua. Jadi yang nomor 2 ke bawah itu ya boleh iya, boleh enggak, gitu. Jadi yang kejadian ya memang seperti kebanyakan kejadian di masyarakat, memang kebanyakan terjadi seperti itu, yang apa istilahnya berontak ya, banyak yang berontak dalam. Jadi gimana hukumnya Ustaz kalau itu sudah terjadi tapi belum tidak terjadi hukum warisnya, hanya semacam dibagi semasa masih hidup, seperti itu tadi. Ini ya, kenapa kita belajar ini? Salah satunya apa ya? Kita belajar masalah hibah wasiat waris supaya kita hadapi dalam perbuatan
Zulum filman, kezaliman dalam harta, kezaliman dalam masalah harta. Karena nyaman dengan adat, nyaman dengan kebiasaan yang sudah berlaku. Anak pertama yang pegang kuasa, anak kedua, ketiga kalau mau dapat ya dapat, enggak ya juga enggak. Padahal ini adalah bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala ta'kul amwalakum baina amwalihim bizulm. Jangan kalian memakan harta kalian ya dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, tidak boleh. Dan Rasulullah mengatakan apa? Innama amwalukum haram 'alaikum, kan kata Rasulullah, sesungguhnya harta kalian itu apa? Haram untuk diambil secara zalim, tidak boleh. Jadi mungkin orang-orang awam makna zalim itu yang mencuri, merampok. Nah ini nggak mencuri, ini harta dari ayah saya gitu kan, harta dari orang tua saya. Dan saya anak pertama, dan saya laki-laki kebetulan. Dan tidak mencuri, padahal ketika adik-adiknya yang seharusnya juga dapat warisan tidak dapat, maka dia telah mencuri hak dari saudaranya. Makin ada bentuk dari kezaliman, dan nanti di akhirnya dia akan dituntut. Nah, jadi dalam masalah ini kenapa kita belajar ini sedikit-sedikit kita kenalkan kepada kaum muslimin supaya juga melek. Maksudnya zalim harta itu bukan cuma nyuri, bukan cuma merampok, bukan cuma nipu, tapi dalam masalah waris juga ini ada dalam kezaliman di sana. Kalau ahli waris itu tidak dapat warisan, ya Pak ya. Nah, jadi dari sini harus diubah. Seandainya hari ini kita bisa ada peran, pengaruh bisa mengubah, kita ubah, kita ubah. Ya, apa itu di keluarga kita, ya sebatas kita ingat ya. Ingat selalu pegang cara kaidah amar ma'ruf nahi munkar apa? Tidak mampu ubah kemungkaran dengan tangan, tidak mampu maka dengan lisan, maka tidak mampu dengan hati kan. Maka ambil kemungkaran pada wajibku biyadi, baiklah yastati fabi lisan, baiklah yastati fabi qalbi, kata Rasulullah kan. Jika kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Tidak mampu lisan, tidak mampu dengan hati. Oh, nggak berani ngomonginnya. Karena bukan kuasa kita, itu keluarga orang lain. Nggak mampu kita nasihatinnya. Karena motornya lebih besar. Harus ada pengingkaran dalam hati bahwa cara itu salah. Nah, ini cara kita mencari kemungkaran juga ya. Jadi ya Bapak masih hidup. Bagi-baginya masih hidup. Masih hidup. Bagi-baginya masih hidup. Dan begini ya. Makanya tadi kita jelaskan bedakan antara hibah sama wasiat. Kalau ada ilustrasi begini, harta yang di A ini untuk anak pertama, harta yang di B untuk anak yang kedua. Itu sudah Bapak bagi, tapi nanti ya tunggu Bapak meninggal dunia. Boleh atau tidak Bapak? Tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Karena kalau dikaitkan ketika pemilik harta itu sudah meninggal dunia, itu bukan hibah. Dia jatuhnya apa? Waris atau wasiat. Jadi yang dilihat itu bukan omongan biasa, tapi apa? Hakikat kapan harta itu berpindah. Hakikat kapan harta itu berpindah. Nah di situ yang baru kita bisa menentukan, yaitu masuk akad hibah, wasiat atau waris. Ya. Jadi kalau ada bukan ibadah apa bahasanya? Ibadah ya dikatakan harta ini untuk anak pertama, harta ini untuk anak kedua, harta ini untuk anak ketiga, tapi nanti kalau bapak sudah meninggal dunia, maka itu tidak berlaku ya. Karena nanti kalau sudah meninggal dunia bukan hukum manusia lagi, tapi hukum Allah yang langsung menentukan hukum waris. Gitu ya. Ada lagi masalah hibah wasiat waris? Biasanya banyak harta. Hibah Ustaz, hibah. Apakah syarat hibah itu anak dari si pemberi harta itu harus menyetujui dulu bila hibah itu diberikan kepada orang lain atau diwasiatkan kepada orang lain? Dalam masalah hibah tidak harus ada persetujuan dari anak pemilik harta, karena kondisi harta berpindah itu ketika yang masih hidup dan dalam kondisi sehat, dalam kondisi hidup dan dalam kondisi sehat.
Memang nanti dijelaskan kalau dalam kondisi sakit ini dikhawatirkan ada yang namanya khiyalah. Apa khiyalah? Ada bentuk main-main dengan hukum waris. Kalau dalam kondisi sakit dikhawatirkan ada bentuk khiyalah, ayah ini nggak mau menerapkan hukum waris. Jadi lebih amannya pakai hukum hibah. Makanya hibah itu dalam kondisi hidup dan dalam kondisi sehat ya. Dalam kondisi sehat diberikan, jadi tanpa harus persetujuan orang lain. Boleh Pak. Ini dalam masalah ini. Apakah hibah itu ini kalau diberikan kepada seorang anak, tapi tidak semua anak itu diberikan, itu nanti ketika orang tuanya meninggal dan masih meninggalkan harta, apakah yang mendapat hibah tadi masih mendapatkan hak waris? Nah ya, sudah kita pahami bahwasanya hibah itu langsung pindah harta ya, dari pemilik harta kepada yang dituju ya, dalam kondisi hidup yang sehat. Syarat hibah kalau untuk kepada anak-anak itu bukan saja ada kewajiban berlaku adil dalam hibah ya Pak ya. Orang tua kalau mau hibah, ini terjadi ya di masa Rasulullah ya, ketika ada seorang sahabat dia berniat memberikan salah satu hartanya kepada salah satu anaknya, dan Nabi mengatakan apakah engkau juga memberikan kepada anak-anak yang lain? Nah, ini menunjukkan bahwa hibah itu kalau untuk kepada anak-anak ini harus bersikap adil, harus adil. Tapi Allah bersuara yang pendapat yang logis, seandainya sudah terjadi hanya diberikan kepada salah satu anak, hibahnya tetap sah. Hibahnya tetap sah, terlepas dia walim atau tidak tadi ya. Nah, pertanyaannya, harta itu sudah pindah kepada anak. Kemudian ketika ayah ini meninggal dunia ya Pak ya, dan masih ada harta, apakah anak pertama ini dapat warisan? Tetap dapat. Ya, karena antara hibah sama waris ini hukumnya berbeda. Jadi ada pertanyaan ya, ada pertanyaan kayak gini, anak pertama ini semasa ayahnya hidup sudah banyak dia dapat biaya dari ayahnya, kuliah tinggi ya, kemudian juga bahkan pengeluarannya besar untuk anak yang pertama, sedangkan adik-adiknya nggak sampai kuliah. Nah ada pertanyaan, ini nanya langsung ke waktu itu, nggak ada yang nanya langsung. Kalau ayahnya meninggal, anak pertama tetap dapat warisan atau tidak? Ya kita jawab, dia termasuk dari ahli waris, tetap dapat warisan. Makanya tadi dalam masalah hibah itu orang tua kalau mau memberikan kepada anak-anaknya harus adil, usahakan adil ya dalam masalah hibah. Karena kalau masih ada harta dari ayahnya, kemudian ayahnya meninggal, maka yang dapat hibah, yang belum dapat hibah, kalau mereka ahli waris, maka mereka semua mendapatkan warisan. Coba ya, Allah. Tapi kalau gini kalau seandainya orang tua masih hidup dan dihibahkan semua full, jadi A, B, C udah kebagian semua, apakah masih mau dirombak lagi nanti setelah meninggal? Enggak. Kalau memang sudah habis hartanya dan ayahnya yang meninggal tanpa harta sedikit pun, berarti ya sudah habis, Selesai. tidak ada sisa lagi. Dan nggak boleh anak yang kedua nuntut abangnya, ayo bang kita kumpulin lagi harta yang dikasih ayah kemarin, kita bagi-bagi. Nggak bisa, karena hibah yang sudah sah. Maksudnya nggak boleh diganggu lagi. Makanya makna hibahnya harus kita pahami. Pindah kepemilikan. Sedangkan waris itu apa? Harta yang berkaitan dengan yang meninggal. Ya, ya kan? Harta warisan itu apa? Harta yang berkaitan dengan yang wafat. Ya. Jadi kalau bukan harta dari yang meninggal, bukan dijadikan warisan. Seorang suami dia ngasih hadiah ke istrinya, ini tanah 1 hektar buat kamu. Meninggal suaminya, maka anak-anaknya ini nggak boleh nuntut sama ibunya ini. Dengan mengatakan, Bu, itu kan tanah dari bapak, berarti ini tanah warisan. Tidak bisa, ya. Karena tanah itu sudah menjadi milik ibunya, bukan milik ayahnya lagi. Ya. Jadi kita benar-benar
harus paham hakikat hibah dan waris. Nah, hibah, wasiat, waris. Kalau tadi itu kan anjurannya kalau orang tua punya anak itu ketika hibah itu dianjurkan adil ya. Itu masih adil itu apakah misalnya punya 3 orang anak, nah laki-laki 2, perempuan 1, apakah anaknya itu 2 kali lipat dari yang perempuan apa gimana? Enggak ada aturan dalam hibah. Enggak bahas tata ya? Iya, tidak ada aturan dalam hibah ya. Yang penting 3 anak itu dapat Iya, sekolah. iya. Karena bagian laki-laki 2 kali dibagi perempuan hanya berlaku di hukum waris. Jadi ini sudah hadir. Saya ingat kata Allah kan, untuk bagian laki-laki yang mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Kalau itu hibah tidak, untuk hibah tidak. Yang mau yang perempuan lebih banyak dari yang laki-laki misalkan terjadi, atau lebih sedikit tidak masalah. Yang penting adil ya, dapat. Ini dari segi hibah ya. Karena beda antara hukum hibah sama hukum waris. Kalau misalnya dari hibah itu nggak adil gitu, tapi anaknya nerima semua, apakah bapak itu masih berdosa? Allah besar ya. Karena ini akan berkaitan dengan orang lain. Kalau memang sudah ada keriduan di antara keduanya, ya antara ayah dan anak-anaknya pada ridho bahwasanya ya sudah terima apa yang dikasih sama ayah, ya semoga ini sudah menjadi apa ya, ringan buat ayah. Insyaallah ini meringankan hisab ayah. Allah besar ya. Tapi kalau waris nggak berlaku ya. Kalau waris tak berlaku, ridho. Apa hukumnya bagi waris bagi ratanya, Pak? Udah nggak usah pusing-pusing. Bagi ratanya. Dari anak pertama sampai anak terakhir, setuju bagi rata? Setuju. Maka tidak bisa langsung diamalkan, tidak bisa langsung ditunaikan. Kalau begitu ngapain Allah jelasin? Ya. Istri dapat sekian, suami dapat sekian, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, kemudian ibu, ayah dapat sekian. Kalau hukumnya dikembalikan kepada hukum manusia, untuk apa yang tadi dijelaskan ya, tentang masalah warisan? Sekarang kan mainnya begitu ya, udah bagi rata aja semua, bagi rata, bagi. Ada 7 anak, mau laki mau perempuan, udah bagi rata. Nah, maka ini nggak boleh langsung ditunaikan. Tapi boleh nggak nanti ditunaikan? Boleh, tapi kapan syaratnya jamaah? Setelah dijelaskan dulu hukum waris dan bagian dari ahli waris masing-masing. Ya, abang dapat sekian, adik dapat sekian, ibu dapat sekian, ibu dapat 1/8, abang dapat sekian, 2 kali lebih banyak dari adiknya yang perempuan. Nominalnya segini, jumlahnya segini. Udah tahu bagian masing-masing? Udah. Baik, saya setuju. Ya udah. Kemudian ya sudah, ini saya kasih ke adik, berarti kan sudah beda. Paham ya maksudnya ya? Jadi bagi rata itu bukan jadi pilihan pertama atau opsi pertama, tapi nanti dulu ya, jelaskan dulu hukum waris. Itu dalam masalah warisan Pak ya. Kalau masalah hibah ya boleh. Gimana kalau anaknya itu anak istri pertama, anak istri kedua itu gimana? Sudah mulai masuk. Banyak gitu. Praktek ini. Oh, kayak bapak ya. Sebelum praktek Dari cara ya. Kemudian nanti kita insya Allah kalau mau berlanjut, kita masuk siapa saja ahli waris ya, siapa saja yang mendapatkan warisan, dan juga kita akan belajar sebab-sebab warisan, penghalang warisan ya. Tapi pastikan kita banyak diskusi ya, sama-sama diskusi. Jadi istri, ayah, ibu, istri atau suami, anak, ini pasti dapat warisan. Oke. Ayah pasti dapat warisan, ibu pasti dapat warisan, pasangan istri kalau tinggal suami pasti dapat warisan.
suami kalau tinggal istri pasti dapat warisan, anak pasti dapat warisan, dan orang-orang ini nggak bisa dihalangi, orang-orang ini nggak bisa disingkirkan bahasa kita, nggak bisa dilupain dalam masalah warisan karena mereka pasti dapat. Nah jadi dalam pertanyaannya tadi gimana? Anak pertama, anak kedua, bukan ya? Anak istri pertama, anak istri kedua gitu kan? Anak istri ketiga, anak istri keempat, dapat warisan atau enggak gitu ya? Pembagiannya. Baik, kita fokus ke anak ya. Anak ini jamaah, maka anak apa? Ini disebut dengan furud ya. Furud itu cabang ya. Furud ke bawah, anak cucu ke bawah, nanti ada hukumnya ya, ada aturannya. Anak yang mendapat warisan itu adalah anak apa? Syaqiqah ya, apa syaqiq? Anak kandung ya. Anak kandung itu pasti dapat warisan. Anak tiri dapat enggak? Tidak. Tidak dapat. Angkat Tidak. adopsi dapat enggak? Tidak. Enggak. Kalau dia anak kandung, mau dari istri pertama, dari istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dia dapat warisan. Sama. Hah? Sama. Sama Pak, sama. Jadi kalau misalkan kita contohin bapaknya meninggal ya, bapaknya meninggal, maka kumpulin semua anak kandungnya dari 4 istri tadi, kumpulin, ya. Misalkan dia punya 4 istri, 4 istri. Ini fullnya ya mana? 4 istri. Tas. Nggak boleh lebih. Berarti ini Superman. Dikumpulkan dari 4 istri ini ternyata ada 8 anak, misalkan masing-masing 2 ya, terdiri dari 4 laki-laki, 4 perempuan. Nah, gimana pembagian warisannya? Suaminya meninggal, berarti ayah dari anak-anak ini ya, suaminya meninggal, maka untuk 4 istri ini mereka dapat seperlapan dari harta yang ditinggal oleh suaminya, suami mereka. Kemudian sisanya apa? Ini sisanya dibagi nih, 4 laki-laki 4 anak, 1 laki-laki sama saja 2 perempuan. Berarti dibagi berapa? Sisanya dibagi berapa? 12. Dibagi 12. Sisanya dibagi 12. Kok bisa 12? Karena kan 1 laki-laki sama ada 2 perempuan. 2 kali 4 8 kan? Kalau 1 perempuan ya perempuan kan? 8 tambah 4 berapa? 12. Udah dari 12 kasih satu anak perempuan. 1 4. Sisanya berapa? Anak laki yang masing-masing 2. Nah, di sini ya bahwasannya anak kandung itu pasti dapat warisan mau dari istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Anak dari istri pertama nggak boleh menghalangi. Mentang-mentang itu anak dari istri kedua, jangan kasih warisan. Ya, bapak itu suksesnya sama ibu kami. Ya kan, gitu kan kasusnya. Bapak itu majunya berintisnya sama ibu kami karena ibu kami istri yang pertama, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya, dalam Islam selagi itu anak kandung maka semuanya dikumpulkan termasuk ahli warisan. gitu ya. Nah, itu masalah. Nanti juga dibahas tuh istri kapan disebut istri. Gimana kalau tiba-tiba suami ini meninggal sebelumnya sudah mengucapkan kata talak cerai, tapi dia meninggal dunia, maka nanti dibahas lagi dia talak 1, talak 2, ya kan? Apa talak 3, apa khulu, apa fasakh. Talak 1 masih masa iddah, talak 2 masih masa iddah, talak 3 tidak masa iddah, kemudian khulu juga tidak ada iddah, fasakh apalagi tidak ada masa iddah. Jadi kalau suami yang meninggal masih di masa iddah talak 1, berarti statusnya masih istri, dapat warisan. Kalau dia sudah keluar dari masa iddah, kemudian yang laki-laki meninggal, berarti sudah putus, masih dapat warisan? Tidak dapat warisan. Kita belajar dari sana. Kalau masalah warisan. Bagaimana
hukum itu ya, kalau tidak menjalankan syariat waris ini apakah berdosa? Kakek kita dulu bisa kayak gitu kan? Iya jelas. Terus Sedangkan dia kan sudah meninggal, ahli ibadah lah termasuk. Iya. Terus sudah meninggal sama anak-anak ini tidak diterapkan. iya tidak diterapkan. Banyak seperti itu. Iya. Hasilnya begini ya. La taziratu waziratu wizra ukhra ya. Gitu ya ini ya. Sebenarnya seorang dia tidak menanggung dosa orang lain gitu ya. Kalau memang ahli ibadah dan ternyata juga belum sempat meninggalkan wasiat, warisan harta itu dibagi secara warisan, ya semoga dia lepas ya uzurnya ya. Jadi yang jadi masalah itu anak-anak yang kenapa nggak menerapkan hukum waris ya. Tapi baiknya adalah karena kita sekarang hidup tinggal di lingkungan ajaran waris, ajaran Islam itu sudah mulai asing. Maka bagi yang tumpah yang banyak hartanya itu, salah satu isi wasiat itu kepada ahli waris apa? Kalau nanti bapak meninggal, harta yang bapak punya tolong dibagi secara hukum waris, hukum Allah. Karena kondisi sekarang ini bahwa orang-orang itu mulai asing dengan masalah warisan. Jadi ini mendukung kita apa? Memperkuat hujah kita nanti di hadapan Allah, memperkuat saksi kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah meninggalkan pesan bahwa harta yang kita punya itu hendaklah dibagi secara hukum Allah. Sama kayak permasalahan pengurusan jenazah. Kita tinggal di lingkungan yang pengurusan jenazah sesuai Rasulullah, tuntunan Rasulullah itu asing, ya kan? Maka tinggalkan wasiat. Nanti kalau ayah meninggal tolong dimakamkan, dimandikan, dikafani, dimakamkan, disolatkan, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini isi wasiat kita. Ya, sebagai bukti nanti, hujah kalau Allah bertanya sama kita, ya, bahwasanya kita sedang menjalankan wasiat. Nah ternyata anak-anak kita keturunannya nggak mau menuruti, nggak mau mengamalkan, maka insya Allah kita sudah berlepas. Kami nggak berani kadang ngomong sama paman-paman kita, nggak berani. Paling bisa nge-share video aja, tapi nggak ada respon juga kadang kita. Makanya mau pertama itu. Kapan idealnya kalau ketika orang tua yang meninggal sambil ditunggu bagaimana? Apa yang segera? Baik. Asalnya jamaah, kalau yang punya harta sudah meninggal dunia, maka langsung segera dibagikan dibagikan warisannya. Jangan ditunda lama-lama sampai yang ahli warisnya diundang juga ya. Bertahun-tahun kan. Hanya aja di kampung. Iya, ini harus segera. Kalau ditanya kapan waktu batasan waktu nggak ada batasan waktu, tapi dalam segera. Nah, harta yang ditinggalkan itu yang pertama apa? Tajhizul jenazah, untuk pengurusan jenazah. Harta mayit gunakan dulu untuk pengurusan jenazah. Beli kain kafan, kemudian apa? Bayar dari kubur, beli papan untuk apa? Lahat itu kan, ya. Dan yang lainnya lah untuk pengurusan jenazah. Pakai dulu hartanya, kalau dia ada harta pakai dulu untuk ini. Kemudian kedua apa? Ya ada dain atau duyun, apa? Hutang. Pakai dulu harta untuk bayar hutang. Hutang itu kan ada hutang gadai, ada hutang biasa. Nah ini tunaikan. Selesai ini dulu ya kita ya. Jadi kalau seandainya yang meninggal itu pernah gadain tanahnya dipegang sama orang lain dan tanah ini berkaitan dengan ahli waris, tebus dulu tanah itu dari misalnya, karena tanah itu berkaitan dengan ahli waris. Kemudian syarat utama apa ya Pak? Wasiat kalau ada, tunaikan wasiatnya. Ngasih ke panti asuhan, ngasih ke anak angkat, ngasih ke ponakan, ngasih ke ipar. Ponakan ahli waris, ponakan dari istri, bukan ahli waris. Ya. Ipar, anak angkat, yayasan, apapun lah intinya.
Kurangi dulu dari ini. Ya wasiat dulu. Maksimal berapa wasiat? 3. Maksimal. Semakin kecil semakin bagus. Ya, kalau dalam sebuah asar Abu Bakar itu 5. Maksimal ya. Lebih dari 1/3 boleh? Gak boleh. Kalau ada yang ngasih wasiat setengah dari harta saya untuk panti asuhan, gak boleh. Maksimal berapa? 1/3 baru warisan. Ya. Jadi jawabannya segera mungkin dijelaskan bagian warisan itu kepada ahli warisnya masing-masing. Ya, segera mungkin dijelaskan. Perkara nantinya belum bisa, mungkin karena rumah belum laku dijual, di rumah itu masih ada ibu istri dari yang meninggal gitu kan, ya belum mau dijual, nggak apa-apa. Yang penting apa? Ahli waris itu tahu bagiannya masing-masing dan mereka tahu haknya masing-masing dan mereka berhak menuntut. Ya, kalau abang yang menguasai rumah itu boleh, tapi abang bayar ke kami, abang bayar bagian kami, gitu ya, tidak masalah. Jadi disegerakan. Allah alam. Itu ya.